Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la nidda lahu wa la mathilalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda rasulillah wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Hadirin dan hadirat jamaah Masjid Imam Syafi'i Parung Panjang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan kali ini marilah kita awali dengan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas rahmat dan hidayahnya atas kita, sehingga malam ini kita masih diperkenankan untuk berkumpul menuntut ilmu syar'i di tempat yang mulia, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberi kabar gembira bagi mereka yang pergi ke masjid untuk mempelajari sebuah kebaikan, untuk mengetahui sebuah ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Kabirnya dari Abu Umamah radhiyallahu an, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man goda ilal masjid, barang siapa yang pergi ke masjid, la yuridu illa an yata'allama khairan aw ya'lamah, tidaklah dia pergi ke masjid kecuali dengan niat untuk mempelajari sebuah kebaikan atau sekedar mengetahuinya. Jadi orang yang datang ke masjid macam-macam, ada yang benar-benar pengen ilmu, bersungguh-sungguh dia mempelajari ilmu tersebut, menyimak apa yang disampaikan, mencatat apa yang didengar, dan berusaha mengingat-ingatnya sehingga bisa mengamalkannya. Ada yang pengen cuma tahu saja, ya. Kedua orang ini masuk ke dalam hadis ini. Barang siapa yang pergi ke masjid niatnya untuk mempelajari sebuah kebaikan, berarti masjid bukan hanya untuk beribadah, sholat 5 waktu saja. Fungsi masjid lebih dari itu. Di sini kita bisa mempelajari ilmu agama. Yang terkadang bapak kalau masuk pesantren, stop pak, bapak sudah berjenggot, bapak sudah beruban, gak bisa belajar di sini pak. Ya ini untuk anak bapak, ini untuk cucu bapak gitu. Tapi ke masjid gak ada cerita seperti itu. Ya. Mau yang tua maupun yang muda, mau yang kecil maupun yang besar, ya, mau yang jomblo maupun yang sudah nikah, ahlan wa sahlan wa marhaban bi thalibil ilmi, ya. Dipersilahkan untuk hadir. Inilah salah satu ciri, ya, ajaran yang benar, ajaran ahli sunnah wal jamaah. Kajiannya nggak sembunyi-sembunyi kayak main petak umpet, ya. Gak main kucing-kucingan. Di masjid-masjid terbuka pintunya lebar-lebar, silahkan yang mau hadir, hadir. Mendengar qala Allah, qala Rasul, dan qala sahabah. Kembali kepada hadis Nabi tadi, man qada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw ya'lamah. Barang siapa yang pergi ke masjid tujuannya tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk apa? Tujuannya untuk mengetahui atau mempelajari sebuah kebaikan, illa kana lahu ka ajri hajjin tammal haji,
kecuali Allah akan berikan baginya pahala seperti pahalanya orang yang menunaikan haji dengan haji yang sempurna, Bapak. Tidak ada kekurangan di sana, lengkap rukun dan wajibnya. Ya. Mungkin kita belum diberikan izin, belum dipanggil oleh Allah untuk pergi haji. Akan tetapi di sana ada beberapa amalan yang setara dengan haji. Ya. Di antaranya adalah menuntut ilmu syar'i, pergi ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i. Makanya DKM masjid pahalanya besar, ya, mengundang orang untuk hadir di majelis-majelis seperti ini. Ya. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Begitu Nabi SAW menjanjikan bagi mereka yang menunjukkan kebaikan. Mungkin bapak punya teman, ajak yuk ke masjid, malam mingguan ke masjid. Yang pemuda-pemuda, bro, malming yuk, malming, kemana? Ke masjid, gitu. Ngaji dulu, ya, malam mingguannya ke masjid. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, maka baginya pahala yang semisal. Si bapak haji plus haji, ya kan? Karena ngajak tetangga, teman-temannya. Salawat bertangga salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka wasilah yang membawa kita kepada cahaya Islam. Merekalah pembawa risalah, pembawa Al-Qur'an dan sunnah. Sudah selayaknya kita memuliakan mereka, mengagungkan mereka, dan berdoa semoga Allah mengumpulkan kita bersama mereka di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Tugas kita untuk melanjutkan perjuangan mereka, perjuangan Rasulullah, perjuangan para sahabat, keluarga beliau, dan orang-orang yang setelahnya di antara kalangan para ulama adalah mengkaji warisannya. Karena para nabi dan rasul tidak meninggalkan dinar, dirham, apalagi dolar atau euro, tidak. Yang mereka tinggalkan adalah ilmu. Nabi SAW tegaskan, innal anbiya lam yuwarrithu dinaron wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar maupun dirham. Ya. Apa sih dinar dirham? Uang, harta. Ya, kalau di kita mungkin dolar, rupiah. Terus innama yuwarrithu al-ilma. Yang mereka wariskan adalah ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan Rasul tersebut, yaitu ilmu, maka dia telah mengambil bagian terbanyak. Bagian terbanyak, ya. Mungkin teman bisnis kita lebih untung, tetangga kita lebih kaya, teman kita lebih tajir, ya. Tidak masalah. Kalau mereka bisa mengalahkan kita dalam dunia, maka jangan sampai kita kalah dalam urusan akhirat. Ya. Kata Al-Hasan Al-Basri, jika engkau melihat saudaramu mengunggulimu dalam urusan dunia, maka unggulilah dia dalam urusan akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat tentunya lebih baik dan lebih kekal. Ya. Adapun dunia tidak akan kita bawa mati. Ya, itulah hikmahnya kenapa dalam dunia perjenazahan nggak ada kain kafan tuh pakai saku, nggak ada, Bapak. Ya, ada kain kafan pakai saku? Tidak ada. Ya. Karena yang kita bawa bukan harta. Kita kalau menaruh dompet yang di dalamnya banyak kartu, banyak uang, kita masukin ke dalam kantong saku. Kalau kain kafan nggak ada. Apa yang mau dibawa? Tidak lain dan tidak bukan adalah
amal. Dan amal tidak akan sempurna, tidak akan diterima oleh Allah sampai kita beramal, beribadah berlandaskan ilmu. Apa kata Allah? Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Ketahuilah. Maksudnya apa? Pelajarilah, ilmuilah annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Ini ilmu apa, Pak? Ilmu tauhid. Ya. Ilmu tauhid. Wastaghfir lidzambik, dan mintalah ampun kepada Allah. Karena kita di dunia banyak salah, Pak. Ibadah kita sebanyak apapun pasti banyak kekurangannya. Jadi jangan tertipu dengan ibadah kita. Jangan sampai kita paling paham dengan sunnah, yang lain bid'ah. Jangan kayak gitu, Bapak, ya. Ya. Kita tetap beristighfar, menunjukkan apa? Kekurangannya kita. Kita banyak kurangnya. Jangan merasa sampai ada sifat ujub. Jangan sampai merasa sifat ujub. Ini kita akan bahas di antara penyebab orang terhalang dari qiyamul lail, apa yang dialami oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Beliau gelarnya Amirul Mukminin fil Hadis. Amirul Mukminin fil Hadis. Jauh sebelum datangnya Imam Bukhari, gelar Amirul Mukminin fil Hadis sudah disandang oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Muni'tu min qiyamil lail khamsata ashhur bidzanbin asabtuhu." Aku telah terhalang dari sholat malam selama 5 bulan. Salahnya apa? Gak ada alarm? Bukan, Bapak. Ya, zaman dulu gak ada alarm. Kata beliau, bidzanbin, gara-gara dosa yang aku lakukan. Ditanya, apa dosamu memang Sufyan? Wahai imam, kau tuh imam besar. Apa dosamu? Ternyata dosanya sepele. Ya, bukan sepele. Prasangka belaka. Wajar ya kan? Prasangka. Apa dosanya? Yuk temukan jawabannya di kajian malam ini, insya Allah, di sebab-sebab yang memudahkan kita untuk bangun malam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di kitab yang sama, Mukhtasar Minhajul Qasidin, karya Al-Imam Ahmad bin Abdurrahman Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Masih di bab Qiyamul Lail. Sungguh penyusunan kitab ini sangat unik, Bapak dan Ibu sekalian, ya. Setelah disebutkan tentang wirid siang dan malam, dan di wirid malam kita jelaskan adab-adab tidur, kemudian ada salah satu wirid malam itu adalah dengan Qiyamul Lail, ternyata langsung disusul dengan bab Qiyamul Lail. Jadi penempatan bab yang sangat kompatibel, sangat tepat sekali. Itu pertama. Yang kedua, karena Qiyamul Lail ini amalan-amalan yang utama, sehingga ditempatkan di awal-awal. Ya. Coba perhatikan. Di bab pertama kita belajar apa, Bapak? Ada yang ingat? Ibu, betapa cepat kita melupakan yang lama, ya kan? Tentang apa yang pertama? Ya, tentang ilmu. Masya Allah, Bapak. Tentang ilmu, karena ilmu memang modal kita dalam beribadah, dan ilmu adalah apa? Amalan teragung. Ya. Amalan yang mulia, yang kata Imam Ahmad rahimahullah, ma min syai'in afdalu min talabil ilmi idza sihhatin niyyah. Tidak ada amalan yang bisa menandingi ilmu, ya, jika niatnya benar. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan apa? Ma min syai'in minal amali afdalu min talabil ilmi idza saluhatin niyyah. Tidak ada amalan yang bisa menandingi keutamaannya, melebihi mencari ilmu, jika niatnya benar. Jadi ilmu penting, ya. Kemudian disusul dengan
Salat, betul? Zakat, betul? Puasa, betul? Haji, itu semua rukun Islam. Yang namanya rukun Islam pasti terbaik, pasti paling utama. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 pondasi kata Nabi. 5 pondasi. Rumah tanpa pondasi hancur. 5 pondasi ini ya dipelajari di awal-awal ya. Kemudian disusul dengan zikir dan doa. Ini amalan yang utama juga ya. Seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, syariat Islam telah sempurna, wasiatkan kepadaku amalan yang bisa aku berpegang teguh dengannya. Apa kata Nabi? La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Lisanmu senantiasa basah dengan zikir kepada Allah. Ya, jadi amalan terbaik setelah rukun Islam adalah zikir. Dan sebaik-baik zikir adalah tilawatul Quran. Kita sudah bahas semua ini. Wirid-wirid itu sudah kita bahas juga. Sekarang amalan yang sempurna, amalan yang utama berikutnya adalah qiyamul lail. Kata Rasulullah SAW, ya, afdalus shalah ba'dal faridah salatul lail. Salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat qiyamul lail, salat malam. Jadi pas sekali penempatannya ya. Kemudian yang berikutnya, penyebab yang ketiga, qiyamul lail ini sering kita lalui. Betul nggak Pak? Bukan lalui, kita lewatkan ya kan. Dengan tidur kita. Gitu. Artinya apa? Kita sering jumpa tiap malam gitu. Malamnya, waktunya. Padahal sholat yang terpanjang waktunya adalah sholat malam Bapak. Ya, sholat yang terpanjang waktunya adalah sholat malam. Tapi kenapa kita bisa luput dari sholat malam? Ya, kenapa? Ghalabana syaitan, karena setan mengalahkan kita. Ya, mari kita mencari sebab untuk memudahkan kita bangun sholat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal fil asbabil muyassirati liqiyamil lail. Menerangkan tentang sebab-sebab yang memudahkan seseorang bangun sholat malam. Ini sebab. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menafikan sebab. Harus kita mencari sebab. Yang ingin kaya ya bekerja, yang ingin punya anak ya menikah, yang ingin pinter ya belajar. Nah, jangan sampai kita hanya berpangku tangan menunggu hujan emas dari langit. Tidak mungkin, ya tidak mungkin. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka ya mempercayai sebab dan akibat, ya, sebab dan akibat. Faslun, sudah tadi. I'lam, ketahuilah, anna qiyamal laili sa'bun. Sesungguhnya bangun malam itu sulit. Setuju Pak? Setuju. Ya. Qiyamul lail itu sa'bun. Ya, bangun malam itu susah. Ingat, enak-enak tidur disuruh bangun. Ya, belum lagi siangnya capek. Kerjanya 8 jam. Perjalanan ya naik angkutan umum. Yang naik kendaraan macet. Nyampe rumah diomelin istri. Udahlah lengkap sudah. Ya. Illa ala man wuffiqa, kecuali orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang penting Bapak dan Ibu sekalian, bahwasannya kemudahan itu datangnya dari Allah. Makanya seringlah kita berdoa, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Begitu Nabi mengajarkan kita untuk berdoa kemudahan. Dan kita jangan merasa berat dalam menjalani kehidupan. Inna ma'al usri yusra, kata Allah. Gak cuma sekali, 2 kali. Inna ma'al usri yusra. Ya. Setelah kesulitan, bukan setelah, bahkan kata Allah, bersama kesulitan ada kemudahan. Gak cuma bersama, sesungguhnya bersama kemudahan ada, bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesusahan ada kemudahan, ya.
Oleh karenanya mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini isyarat agar kita berdoa, Bapak. Berdoa kepada Allah, Allahumma waffiqni ya lil khair. Kan Allah dan Rasul sudah mengajarkan kita kan untuk memperbanyak doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya, dibaca setelah sholat, Bapak, Ibu sekalian, atau sebelum salam dibaca itu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kita meminta 3 hal. Ya Allah, bantulah kami, bukan dalam masalah karir, bukan. Yang jomblo bukan masalah jodoh, bukan. Ya. Bukan dalam masalah bisnis, bukan. Tapi Allahumma a'inni, ya Allah, bantulah aku, ya, untuk mengingatmu. Karena kita mudah sekali melupakan Allah. Padahal Allah sudah memberikan kita banyak nih nikmat, ya. Kita, ya. Kenapa sering kita lalai? Karena kita sering ke atas lihatnya, Bapak. Coba lihat ke bawah, pasti ingat, pasti bersyukur kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah kepada yang di bawah, jangan lihat yang ke atas, ya. Fahuwa ajdar alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Itu lebih layak agar kita tidak ngedumel, ya, dengan nikmat Allah yang diberikan kepada kita, ya. Ala dzikrik, ingat kepada Allah, dan bantulah aku untuk bersyukur kepadamu. Bersyukur, Bapak. Kenapa bersyukur, Ustaz? Pertama, karena la in syakartum la azidannakum. Bersyukurlah, niscaya kami akan tambah. Ya. Berterima kasihlah kepada Allah, niscaya kami akan tambahkan nikmatku. Ya. Kenapa bersyukur? Agar kita memiliki sifat qanaah, merasa cukup. Masalah kurang gak kurang itu sebenarnya di hati, di hati kita, ya. Oleh karenanya sifat qanaah itu adalah harta yang paling berharga, ya. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, kalau kita gak punya sifat qanaah pasti kurang, Bapak. Pasti kurang. Kenapa? Karena manusia itu tamak. Tamak. Ya. Jikalau diberikan lembah emas, gak bakalan kenyang. Diberikan lembah emas yang lain, tidak akan kenyang lagi. Kurang terus. Sampai kata Nabi, sampai mulutnya dipenuhi dengan tanah kuburan deh. Sampai, maksudnya mati. Ketika mati udah stop, ya, expired, game over, ya. Jadinya apa? Tinggal dihisab. Na'udzubillah. Yang ketiga, kenapa bersyukur? Agar berkah. Agar berkah. Harta itu bukan banyak-banyakan, Pak, tapi harta yang bermanfaat, yang berkah, ya, sehingga yang sedikit pun terasa cukup melimpah, ya. Karena rezeki Allah nggak cuma harta, kesehatan rezeki, istri yang taat dan patuh, soleha rezeki, anak yang soleh dan soleha rezeki, teman soleh rezeki, ya, lingkungan yang baik, tetangga yang baik rezeki, kayak gitu. Atasan yang bijak, adil rezeki, negeri yang aman rezeki, ya. Bahkan dalam diri kita banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak orang lain miliki. Kemudian yang ketiga, wa husni ibadatik, dan ibadah yang baik. Jadi bukan ibadah yang banyak, tapi ibadah yang berkualitas. Ibadah yang berkualitas, ya. Karena ibadah yang berkualitas butuh ekstra kita. Salat kalau cuma gini, sujud ruku kayak patuk ayam itu, ya itu salat biasa. Tapi salat yang berkualitas adalah salat yang memiliki ruh, yang khusyuk, yang mentadabburi bacaannya. Itu salat yang berkualitas. Jadi kita butuh pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa ala man wuffiqa lil qiyami bi syurutihil muyassirati lahu.
kecuali atas orang yang diberikan taufik oleh Allah untuk bangun salat malam dengan sebab-sebab yang memudahkan untuknya. Ya, maksudnya apa? Selain kita memohon kepada Allah, kita pun harus mencari sebab yang memudahkan kita untuk bangun salat malam. Faminal asbabi zahirun wa minha batinun. Dan di antara sebab-sebab tersebut ada yang sifatnya zahir, ada sifatnya batin. Zahir artinya dilakukan oleh anggota badan kita, nampak dengan mata kita. Adapun batin itu dengan hati kita, Bapak. Tidak nampak. Jadi ada pembagian di sini. Ada faktor yang nampak dan ada faktor yang tidak nampak. Ya. Semakin banyak faktor tersebut berkumpul dalam diri seseorang, maka semakin mudah seseorang bangun sholat malam. Yuk kita tengok. Fa'amma zahiru, adapun sebab-sebab yang nampak atau yang zahir. Fa'alla yukthir al-akla, fa'alla yukthir al-akla, maka jangan banyak-banyak makan. Betul. Ya. Kenapa? Karena banyak makan itu bisa membuat kenyang. Kalau sudah kenyang membuat orang malas. Ya. Ditambah kenyang yang membawa malas, ditambah tidur pula. Istirahat, ya sudah. KO sampai subuh. Jadi jangan banyak makan. Kemudian dari segi kesehatan nggak bagus juga. Makan di malam hari itu bisa merusak lambung kita. Ya. Oleh karenanya orang tua dulu kenapa sehat-sehat? Karena makannya disiplin. Tidak ada cerita lagi makan malam-malam nggak ada. Mereka makannya terkadang sebelum maghrib, paling telat setelah maghrib, paling telat. Kayak gitu. Karena makan di atas jam 8 kata para dokter, ya, pakar kesehatan itu tidak baik untuk lambung kita. Lambung kita butuh istirahat. Ya. Jadi jangan banyak makan. Karena ba'duhum, sebagian ulama mengatakan, ya ma'syarul muridin, hai orang-orang yang mencari jalan menuju Allah. Ini hamba-hamba Allah yang mencari jalan menuju Allah. Ini istilah sufi ya, murid artinya hamba. La ta'kulu katsiran, jangan banyak makan. Fatashrabu katsiran, kalau banyak makan pasti banyak minum. Fatanamu katsiran, kalau sudah banyak makan banyak minum maka tidurnya jadi banyak. Fatahsaru katsiran, maka engkau akan merugi. Kenapa? Karena terlewatkan qiyamul lail. Ya, qiyamul lail. Kenapa rugi? Ya gimana nggak rugi? Qiyamul lail sebaik-baik sholat sunnah. Di malam hari ada waktu mustajab. Kayak gitu. Di malam hari waktu tepat untuk berkhalwat, bermunajat kepada Allah. Waktu yang tepat untuk ya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari kita bisa lebih ikhlas, lebih khusyuk, lebih khudu ya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya rugi kalau cuma diisi dengan tidur dan tidur. Ya, jadi jangan banyak makan. Wa minha, itu yang pertama. Yang kedua, dan wa minha, dan berikutnya, dan di antara sebab-sebab zahir, alla yut'iba nafsahu bin nahari bil a'mali syaqqah. Janganlah engkau mencapekkan dirimu di siang hari dengan amalan, dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Jadi jangan capek kali di siang harinya. Orang yang bekerja di siang hari dengan kerjaan yang berat sehingga dia capek, maka malamnya otomatis terlelap tidur karena kecapean pada siangnya. Makanya penting dalam bekerja itu ya kita bijak. Ya. Kita bijak. Jangan sampai terlalu ngoyoh kali, jangan. Lelah kali, jangan. Ya, bagaimana Ustaz jikalau diatur sama
tempat kerjaan, mau nggak mau, ya mau nggak mau. Bagaimana? Maka gunakan waktu istirahat yang diberikan untuk istirahat. Nggak mungkin orang yang kerja di sebuah lembaga, di sebuah pabrik, sebuah perusahaan atau di mana nggak dikasih waktu istirahat, betul? Ada nggak istirahat? Pasti ada. Itu hak. Itu hak. Ya. Maka manfaatkan waktu istirahat tersebut dengan baik, agar kita tidak terlalu capek di siang hari. Cara memanfaatkannya bagaimana waktu istirahat di siang hari pas kerja? Ya dengan tips yang selanjutnya. Wa minha, dan diantara sebab-sebab yang zahir, alla yatrukal qailulata bin nahar. Jangan tinggalkan qailulah di siang hari. Kita sudah bahas qailulah ya pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Qailulah dari kalimat ya qalla yaqillu, sedikit. Jadi qailullah itu istirahat yang sedikit di siang hari. Jadi jangan semangat sekali waktunya istirahat. Gunakan Pak, ini tips. Gunakan waktu sholat sebagai apa? Kesempatan untuk istirahat tambahan. Artinya apa? Azan berkumandang langsung tinggalkan kerjaan. Tinggalkan. Ya. Pasti antara azan dengan iqamah ada jarak. Walaupun jarak itu tidak memisahkan kita. Ya, ada jarak yang cukup bagi kita untuk apa? Merenggangkan urat-urat, ya kan, yang tegang. Melunakkan otot-otot, ya. Karena Nabi SAW bersabda, arihna bis sholati ya Bilal. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Artinya apa? Disuruh azan. Disuruh azan. Istirahatkan kami dengan sholat. Jadi sholat termasuk wasilah untuk istirahat. Ya. Jangan cerita tanggung Ustaz. Udah, nanti dulu. Dan banyak pahala jikalau kita menyegerakan dalam mendatangi sholat, ya, mendatangi masjid. Apa kata Nabi? La yazalul qaum yata'akhirun hatta yu'akhirahumullah. Suatu kaum senantiasa terbelakang, ya, terlambat, terbelakang dalam dunianya, dalam akhiratnya, di urutan paling akhir, ya, antrian paling akhir. Kenapa? Karena mereka mengakhirkan sholat mereka, ya, bermalas-malasan, kayak gitu. Jadi pahala dapat, ya kan? Istirahat dapat. Bahkan dalam hadis lain, ketika seseorang itu menunggu waktu sholat, maka malaikat mendoakan mereka, Allahumma arhamhu waghfir lahu. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia. Didoakan oleh malaikat jikalau kita nunggu sholat. Ya, didoakan malaikat. Beda kalau kita nunggunya nggak pasti, yang ada malah dibully. Ya kan, ngapain sih nunggu dia? Nggak datang pun ke rumah, ya kan? Seperti itu. Karena nggak berani datang. Beda kalau kita nunggu sholat. Didoakan malaikat, Allahumma gfir lahu warhamhu, ampunilah dia dan rahmatilah dia. Kayak gitu. Didoakan oleh malaikat. Dan kita bisa sholat qobliyah, ya kan? Qobliyah. Kenapa zuhur itu qobliyahnya 4 rakaat? Setelah zuhur ada lagi sholat ba'diyah 2 rakaat. Ya, ini gimana? Allah nggak sayang sama kita kayaknya ini, ya kan gitu? Enggak. Itu justru apa ya? Motivasi buat kita, ya, agar kita buru-buru. Ini waktu istirahat, gitu loh. Gunakan untuk istirahat. Gunakan untuk istirahat. Arihna bis sholati ya Bilal. Ya, istirahatkan kami dengan salat wahai Bilal. Jadi jangan sampai kita meninggalkan qailulah. Qailulah itu istirahat sejenak di siang hari.
Jikalau tidak bisa tidur, minimal merem Bapak, merem, tenangkan pikiran. Ya. Tidak disyaratkan tidur, tidak disyaratkan. Tapi kalau tidur lebih bagus, tapi jangan banyak-banyak ya. Tidur siang tidak boleh banyak-banyak, maksimal 1 jam, Pak. Maksimal 1 jam. Fa innaha tu'inu ala qiyamil lail. Karena sesungguhnya qailulah itu membantu kita untuk qiyamul lail. Betul, mujarrab. Mujarrab. Kenapa? Ketika dia sudah tidur siang, maka malamnya ya merasa sudah cukup istirahat, jadi mudah untuk bangun. Ya, tidak terlelap tidurnya. Ya, tidak terlelap. Mudah untuk dibangunkan. Coba orang yang seharian kerja, full aktivitas, kemudian ya tidak tidur siang juga, tidak qailulah, tidur malam, dibangunin sama istrinya, "Bang, bangun, Bang." Ya. Enggak bangun-bangun juga. Karena kecapean. Capek lah, Dek, gitu. Capek. Tidur. Kayak gitu. Beda kalau dia tidur dahulu. Merasa cukup dengan tidur malamnya. Mudah untuk bangun. Kemudian yang berikutnya, wa minha, dan di antara sebab yang zahir, an yatajannabal auzar, yaitu menjauhi dosa. Nah, ini dia tadi. Jawaban di sini akan kita ungkap. Apa dosa beliau sampai tidak bisa qiyamul lail? Ya. Jadi kalau kita melakukan dosa, itu bisa menyebabkan kita terhalang dari nikmatnya ibadah. Tidak hanya sholat malam, Pak. Bahkan ibadah-ibadah yang lain terasa garing, tidak asik, tidak nikmat. Ada yang kurang, ya. Kenapa? Karena sudah kotor hati kita. Ya, kotor hati kita. Qala Ats-Tsauri, Al-Imam Ats-Tsauri pernah curhat rahimahullah. Hurimtu qiyamal lail 5 ashhurin bidzanbin aznabtuhu. Aku pernah terhalang dari bangun malam, ya, dari qiyamul lail, salat malam selama 5 bulan. Kita udah berapa tahun, Pak, enggak salat malam? Kita bertahun-tahun enggak salat malam, aman-aman saja. Sunnah kok, Ustaz, santai aja gitu. Enggak usah ngegas kali gitu. Ya kalau kita tidak mengenal ya keindahan, kenikmatan berduaan, bermunajat, berkhalwah bersama Allah, ya kayak gitu jawabannya. Orang yang tidak tahu nilainya, keutamaannya, fadailnya qiyamul lail, ya gitu jawabannya. Orang yang sedikit cintanya kepada Allah, ya kayak gitu jawabannya. Ya. Beliau mengatakan, kenapa aku tidak bisa bangun malam selama 5 bulan? Karena suatu dosa. Dan beliau pun ditanya dosa tersebut. Ada nggak jawabannya di sini, Bapak? Nggak ada, kan? Itulah pentingnya guru, ya kan? Memberitahu apa yang nggak ada di sini. Imam Ats-Tsauri ditanya oleh muridnya, kenapa wahai Imam, engkau tidak bisa bangun sholat malam? Dosa apa yang kau lakukan? Ya. Ini imam besar. Kalau kita nggak perlu dosa apa, betapa banyak dosamu gitu langsung divonis, ya kan? Kalau imam besar ditanya dosa apa, kalau kita betapa banyak dosamu, taubat akhi, ya kan gitu. Beliau mengatakan, dosaku waktu itu adalah aku pernah lewat, ya, melewati seseorang yang sedang beribadah dan dia nangis dalam ibadahnya tersebut. Nangis. Orang beribadah atau misalkan sholat, ya, nangis. Gimana sih perasaan kita? Bintang berapa, Pak? Bintang 5 atau bintang 2? Ya. Mantap ini, kan gitu. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan dalam hatinya, dia berprasangka, ya, mungkin orang ini melakukan ginian untuk riya. Dosa apa berarti, Pak? Apa?
Apa? Susu keledai. Bukan susu keledai, Bapak. Suudzon. Kok ragu amat? Suudzon, berprasangka buruk. Berprasangka buruk. Ada ulama salaf dulu, bapak dan anak kompak bangun malam mereka. Ini ya keluarga idaman. Bapak dan anak bangun kompak. Bangun sholat malam. Ya. Anaknya ini nyeletuk. Pak, kayaknya cuma kita yang bangun malam ini. Tetangga kita nggak ada yang bangun. Sama bapaknya, Gus, nggak boleh gitu. Lebih baik mereka tidur daripada engkau sholat malam tapi ngomong kayak gitu. Su'ullah. Ya, jadi hati-hati. Masalah akhlak itu diperhatikan. Ya terkadang sebanyak apapun ibadah kalau akhlaknya buruk nggak ada nilainya. Pernah diadukan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seorang perempuan yang terkenal dengan puasanya di siang hari, terkenal dengan sholat malamnya di malam hari, terkenal dengan sedekahnya, nggak main-main sedekahnya. Tapi akhlaknya buruk. Yu'dhi jaroha, dia menyakiti tetangganya, lisannya nggak bisa dijaga. Ya. Maka kata Nabi, maka para sahabat bertanya, di mana dia ditempatkan wahai Rasulullah? Surga atau neraka? Kata Nabi, la khaira fiha hiya finnar. Enggak ada kebaikan bagi dia. Dia itu di neraka. Jadi bahaya. Makanya para ulama salaf itu tidak hanya memperhatikan kualitas ibadah zahir saja, tapi ibadah batin, ibadah hati. Abu Bakar radhiyallahu an, tahu Pak sholat malamnya itu kapan beliau? Sebelum tidur Pak. Kalah sama Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya, Umar bin Khattab terkenal sholat malamnya. Abu Bakar, kita ditanya, wahai Abu Bakar, kapan kau sholat? Kata Rasulullah, aku sebelum tidur Rasulullah. Kau Umar? Ya, setelah tidur ya Rasulullah. Tapi kenapa Abu Bakar menjadi umat yang terbaik? Sepakat para ulama dari zaman dahulu sampai sekarang, kaum muslimin sepakat, ya kecuali Syiah ya, nggak dianggap mereka. Ya mereka mah Ali, ya kan. Mereka para ulama dari dulu sampai sekarang mengatakan umat terbaik setelah Rasulullah siapa? Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Apa kata para sahabat? Abu Bakar mengungguli, ya para ulama mengatakan Abu Bakar mengungguli para sahabat bukan dengan amalannya, tapi dengan apa yang ada di hatinya. Makanya amalan hati itu penting. Dan amalan hati yang paling penting adalah tauhid, Pak. Ya, di antara bocoran yang diberikan, Abu Bakar tidak pernah sekalipun sujud ke berhala walaupun sebelum masuk Islam. Ya. Keimanannya nggak tanggung-tanggung. Makanya digelari As-Siddiq. As-Siddiq. Kayak gitu. Kalau kita cuma nama doang si Siddiq, ya kan? Si Sodikin, Sidikin gitu. Makanya Bapak hati-hati, prasangka buruk terhadap seseorang itu jauhkanlah. Dijauhkan. Ya. Jadi Sufyan Ats-Tsauri melakukan dosa tersebut, berprasangka buruk kepada orang yang melakukan ibadah sambil nangis-nangis. Dianggapnya itu riya. Ternyata Allah hukum dengan apa? Dengan dilarangnya. Terhalangnya beliau dari sholat malam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari maksiat. Jadi maksiat itu efeknya buruk. Ya, bagi pelajar susah masuk pelajaran. Ya, bagi penghafal Quran susah masuk hafalan Qurannya. Ya. Bagi yang gemar sholat malam terhalang sholat malamnya. Apalagi orang awam. Ya, kalau gemar bermaksiat maka ketagihan nanti. Ya, ketagihan. Naudzubillah. Ini dia sebab-sebab zahir yang disampaikan oleh muallif rahimahullahu taala. Sebenarnya masih banyak sebab-sebab yang lain ya yang bisa kita praktekkan, yang bisa kita terapkan agar kita bisa bangun sholat malam. Ya. Apa itu diantaranya? Ya sesuatu yang nggak ada di zaman beliau.
Apa Pak? Apa Pak? Iya, Masya Allah Ibu. Alarm, Masya Allah. Bukan merem ya. Alarm. Ya, alhamdulillah alarm nggak mesti beli jam beker, ya kan? HP ada alarmnya. Ya tinggal diatur jam berapa kita bangun. Tinggal diatur. Alarm pertama, alarm kedua 10 menit lagi, alarm ketiga 10 menit lagi, alarm keempat dikecingi setan namanya itu Pak ya. Nggak mempan juga. Udah 3 alarm. Betul. Jadi bukan ada-ada. Emang Nabi mengatakan seperti itu. Dzaka rajulun balas syaitan fi udhuni. Itu laki-laki yang setan kencing di telinganya. Ya. Karena nggak mau bangun, nggak mau bangun. Alarm, Pak. Alhamdulillah. Ada yang nggak punya HP sekarang? Ya. Saya Ustaz, udah tua. Ya. Pinjam ke anaknya. Ya. Taruh di dekat kuping gitu. Dekat kuping. Tapi matikan dulu ya radiasinya itu, mode pesawat kayak gitu. Pakai alarm. Sebab yang lain Bapak, yang udah nikah paham ini. Kalau yang udah nikah belum paham, kayaknya butuh nikah lagi. Apa Pak? Pasangan halal kita, ya, kerjasama. Biasanya ibu-ibu yang gampang bangun, ibu-ibu yang gampang bangun, ya, iya. Jadi minta tolong, ya. Sayang, kalau sayang bangun lebih dulu, bangunkan abang, kayak gitu. Kalau abang bangun dulu, saya siram sayang, ya, kayak gitu. Iya, bangunnya ya ada cara lah, jangan cuma bangun-bangun ya. Harus ada level 1, level 2 ya kan. Sampai terakhir siram air kayak gitu kan. Untung ini yang terbang bukan gelas yang terbang. Ya. Ya, istri atau suami. Ya, kalau teman ya santri, ya teman kayak gitu. Beruntung yang di pesantren Pak. Di pesantren itu dibangunkan sama musyrifnya. Kayak gitu. Dilatih untuk bangun sholat malam. Walaupun 1 rakaat. Yang nggak bisa juga Pak, maka sholatlah sebelum tidur. Ya. Yang sulit bangun malam, maka sholatlah sebelum tidur sebagai bentuk tindakan preventif. Ya. Bukan berarti Abu Bakar itu nggak bisa bangun sholat malam. Tindakan preventif. Itu muslim yang cerdas. Betul? Tindakan yang cerdas. Ya, sehingga apa? Sehingga mudah bangun insyaallah ta'ala. Walaupun terlewat kita sudah salat malam. Ya, walaupun 1 rakaat. Yang berikutnya apa lagi Pak? Setelah pasangan kita? Bapak nggak punya ide. Ibu, kayaknya ibunya kreatif. Bu, apalagi Bu? Saya kasih hadiah Bu. Saya banyak ini Pak, tapi nggak saya keluarkan. Hah? Nggak ada. Ya udah, saya kasih tahu. Minumlah sebelum tidur. Minum air putih Bu, bukan kopi. Kopi kebalik ya kan. Ini Bu, gitu. Air putih. Kok malah promosi kayaknya nih kan. Minum air putih segelas. Karena air putih itu Pak, dia kalau kita banyak minum air putih kan bagus ya. Jadi air putih itu sebagai detoksifikasi. Apa? Penawar racun. Bagus. Sehingga orangnya seger. Seger, bugar. Jadi orang yang segar dan bugar itu mudah untuk bangun. Ya, racunnya terbuang. Sudah terbuang. Dan memang kalau kita minum dulu kadang pengen apa Pak? Pengen bangun malam juga. Tapi bangun malamnya untuk kencing. Ya, tinggal iman yang berbicara. Ini sudah bangun untuk kencing, apa dilanjutin wudhu atau balik lagi ke tempat tidur gitu.
Atau narik sajadah atau narik selimut? Ini dia pertanyaannya. Setelah bangun. Jadi ada faedahnya. Kita minum air putih ya, secara kesehatan bagus untuk detoksifikasi ya, bikin badan bugar, segar sehingga kita bisa apa? Dan memang Pak, sediakan air segelas, ditutup Pak ya, ditutup. Di samping tidur kita. Kan biasanya kalau tidur kan ada meja kecil ya, tempat tidur. Kayak gitu. Kalau nggak ada pakai ya kaleng biskuit, balikin aja jadi kayak gitu kan. Seperti itu. Atau kursi plastik taruh. Jadi bangun tidur minum. Itu bagus. Ya, buat pencernaan kita. Bagus. Seperti itu. Jangan bangun malam langsung update status, ya kan? Aduh, ya Allah ya Rabbi. Seperti itu, Bapak. Ada lagi yang punya ide? Apa, Bu? Hah? Apa Pak? Kedengaran Pak? Berdoa, betul. Doa Pak. Kita terlalu apa ya? Materialistis. Yang nampak-nampak, kita lupa dengan adab-adab tidur. Ya. Berdoa Bapak dan Ibu sekalian sebelum kita tidur. Ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali bacaan doa sebelum tidur. Itu semua dari Nabi, bukan ngada-ngada. Coba kalau makan, cukup doanya apa? Bismillah, simple. Kalau panjang-panjang keburu habis makanannya nanti, kan gitu. Kalau cepat sama anak. Dia beda kalau tidur banyak bacaannya. Kita sudah bahas di wirid yang keberapa itu ya, wirid malam yang keberapa ya. Ya kan? Nah, banyak doanya. Ada baca 3 qul, ya kan? Ada baca ayat kursi, ya kan? Ada baca doa khusus seperti itu. Banyak, ya. Jangan hanya baca bismika Allahumma ahya wa amut. Itu mah anak TK, Bapak. Harus naik Pak ilmunya, Pak. Ya. Rapatkan tangannya, ya dibacakan 3 qul, ditiupkan, dioleskan ke seluruh diusapkan ke seluruh badan. Baca ayat kursinya juga ya, jadi ada peningkatan ilmu ya, bukan ilmu anak SD lagi. Seperti itu. Baca doa, betul. Baca doa. Karena sekali lagi tadi apa? Illa alaman wuffiqa, kecuali atas orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang berikutnya apa, Pak? Apa, Bu? Ibu jangan buka Google, Bu ya. Ciptakan nuansa kamar tidur yang kondusif. Penting. Ya, sering kita lalaikan masalah ini. Dalam Islam diajarkan ya. Kalau mau tidur itu dibersihkan spraynya, selimutnya, bantalnya. Ya, bukan dalam rangka romantisme, bukan, tapi supaya nyaman untuk tidur. Ya, dan itu sunnah Nabi, dibersihkan tempat tidur itu. Dibersihkan tempat tidur. Kemudian Nabi SAW kalau tidur mematikan lampu. Ya, kalau dulu lampu templok, ya templok. Sekarang lampu ini matikan. Dibiasakan, jangan manja. Ya, lampu harus nyala. Pemborosan. Hiduplah hemat. Dan itu kasihan mata kita walaupun sudah merem, itu cahaya terlalu masuk. Cahaya mata itu menyerap cahaya, Bapak, menyerap cahaya. Jadi semakin cahaya masuk ke mata, maka semakin lelah mata. Bukannya tidur malah tetap kurang tidur jadinya. Jadi matikan lampu, insya Allah tidur akan berkualitas. Sehingga walaupun tidur cuma 4 jam, itu terasa 8 jam. Jadi ciptakan suasana. Jangan di situ kerja, main laptop, di situ belajar, di situ makan, di situ ya Allah semuanya di atas tempat tidur. Tempat tidur ya untuk tidur. Ya, bukan untuk makan, bukan untuk nyetrika, bukan untuk
main laptop. Bukan untuk kerja. Kok tahu Ustaz, pengalaman kayaknya ini Ustaz. Iya, jadi khusus tempat tidur untuk tidur. Ya. Mohon ibu dan bapak diperhatikan masalah ini ya. Kalau tempat tidur ya, saya dipakai main oleh anak saya, loncat-loncat. Allah. Yang berikutnya ada posisi tidur. Ini termasuk tadi, masih yang tadi. Ciptakan suasana ya tidur yang berkualitas. Apa itu? Posisi tidurnya Pak. Perhatikan. Menyamping ke kanan, lambung kanan di bawah Pak. Ya, tangan pipi. Itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lambung di bawah, nyampingin. Kayak gitu. Gini boleh, terserah. Pakai bantal lebih nyaman. Begitu. Karena apa? Itu ada rahasianya, dibahas oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau, ya. Bagaimana rahasia kenapa tidur itu samping kanan? Menurut tinjauan medis, beliau ahli medis juga, berkualitas. Pernah saya ceritakan kan? Ya, hasil penelitian para dokter, tidur yang berkualitas adalah menyamping kanan. Ya, padahal itu belum dipublis ke publik. Tapi ada seorang pemuda di klinik lagi nunggu antrian, saking lamanya ketiduran. Tidurnya seperti ini, ya, menyamping kanan. Dokternya kaget. Ini baru kemarin saya pulang dari seminar hasil penelitian tidur berkualitas adalah menyamping kanan, lambung di bawah, lambung kanan di bawah, tulang rusuk, kayak gitu. Padahal belum dipublis. Kenapa ini sudah ada? Ya, di Eropa sana Pak, orang negeri kafir, dan pemuda ini orang Islam. Ditanya kepada pemuda tadi, dia bangun sendiri. Ditanya, dari mana kau dapatkan posisi seperti itu? Ya dalam agama kami katanya. Dalam agama kami seperti ini, adab-adab tidur. Ya, jadi Islam itu agama yang ilmiah, agama yang sehat, agama yang ya menjaga hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga pemeluknya. Yang sesuai dengan fitrah, itulah Islam. Ya, sudah dicatat Bapak dan Ibu sebab-sebab tadi. Berarti tinggal dipraktekkan ya, sebab zahir. Sekarang sebab batin yang butuh pembiasaan. Ini yang nggak berat nih Pak, ya. Wa amal muyassiratul batinah, adapun faktor-faktor yang memudahkan kita untuk bangun malam, ya, faktor-faktor batin yang tidak nampak, yaitu hati. Faminha, diantaranya salamatul qalbi lil muslimin, selamatnya hati diri kita ya terhadap orang-orang Islam, saudara seiman. Maksudnya apa? Bersihkan hati ini dari sifat iri hati, hasad, dengki, dendam, benci kepada sesama kaum muslimin. Kalau hati bersih, tidak iri, ya, tidak hasad, tidak dendam, maka insya Allah hati pun akan tenang. Orang kenapa susah tidur? Banyak pikiran. Ya, rumput tetangga lebih hijau, nggak tenang dia tidur. Gimana nih? Kayak gitu. Gimana mau tenang tidurnya? Gimana mau bisa bangun malam? Yang dipikirin tetangganya terus. Ya, yang dipikirin tetangganya terus. Wa qulubuhu minal bid'ah, dan kosongnya hati dari perkara bid'ah. Makanya yang biasa bangun sholat malam itu yang hatinya bersih dari perkara bid'ah. Bid'ah itu apa? Ya, bid'ah itu adalah keyakinan atau amalan yang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak ada tuntunannya. Dan zaman sekarang betapa banyak perkara bid'ah ini.
Maka harus bersihkan hati kita dari perkara bid'ah. Caranya Ustaz, isi dengan sunnah. Buang bid'ahnya, isi hati dengan sunnah. Kalau dikosongin aja Ustaz, gak bisa. Bid'ah pasti masuk lagi. Ya, tapi kalau kita isi dengan sunnah, maka bid'ah mental. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, tidaklah timbul sebuah bid'ah di suatu kaum kecuali mati sunnah yang semisal di kaum tersebut. Ya, di kaum tersebut. Bid'ah zikir jama'i misalkan muncul di suatu kaum. Ya, zikir infiradi sendiri-sendiri mati. Kayak gitu. Kan orang pengennya zikirnya bareng-bareng terus. Ya. Jadi kalau zikir sendiri nggak enak, nggak ada yang lihat. Ya, nggak semangat. Kayak gitu. La samahallah, zikir pagi petang mungkin ditinggalkan. Taunya cuma zikir la ilaha illallah doang. Itu pun dengan cara berjamaah. Tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Zikir doa jama'i. Apa? Bid'ah doa jama'i, doa jamaah. Ketika orang sudah sering dipimpin doa, tinggal kita mengaminkan, amin amin, imam yang ngaminin. Mati imamnya, nggak ada yang bisa doain lagi. Ya, ketika ini musyahad, ini nyata gitu. Ketika setelah sholat ada zikir jama'i, ya kan? Jadi ketika nggak ada zikir jama'i, pada diam, pada bubar, langsung bubar Pak. Nggak zikir lagi. Padahal ketika ada imam mimpin zikir setelah sholat, orang tuh berzikir ikuti imam. Tapi ketika imamnya ganti, ya kan? Yang nggak pakai zikir jama'i, ya orangnya nggak zikir, langsung keluar dari masjid. Atau dia sholat sendirian, nggak zikir lagi, karena kebiasaan dipimpin. Jadi itulah dia efek negatif jikalau bid'ah muncul. Ya. Naudzubillah. Ini bulan apa Pak? Rabiul Awal ya. Ada satu bid'ah lagi yang muncul di bulan ini. Ya. Kayak gitu. Tujuannya katanya mengenal Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kayak gitu. Sehingga sampai judul ceramahnya Muhammadku idolaku. Ya. Tapi mana setelah itu berlalu perayaan tersebut, besoknya, minggu depannya, bulan-bulan berikutnya, apakah Muhammad tetap jadi idolaku? Tidak. Ya, pendidikan itu, tarbiyah itu harus kontinu. Tidak bisa mengenal Nabi hanya satu malam saja. Gitu. Harus setiap dikenalkan, ini nabimu, ini nabimu. Begini sunnahnya. Ini tuntunannya ketika sholat. Begini tuntunannya ketika berwudu. Begini tuntunan beliau ketika mau tidur. Kayak gitu. Itu efek negatif jikalau bid'ah muncul. Maka yang terjadi apa? Meninggalkan, ya, tidak meninggalkan bekas, ya, bekas. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sucikan hati dari bid'ah, isi dengan sunnah, insyaallah ya, hati diri mudah bangun untuk sholat malam. Wa i'raduhu an fuduli dunya, dan berpaling dari kelebihan dunia. Jadi dunia itu ada kelebihannya, maksudnya ada hal-hal yang tidak penting. Kita malah mencari-cari hal yang tidak penting tersebut. Hal yang penting itu apa di dunia? Siapa yang bisa jawab? Hal yang penting di dunia untuk dunia kita. 3 perkara dunia yang penting untuk kehidupan kita. Silakan. Ibu-ibu paling tahu biasanya ini. Uang skincare, Ustaz. Uang belanja, Ustaz. Uang anak sekolah, Ustaz. Itu
Gimana Ibu? Siapa yang tahu? Silakan. Oh, ada yang angkat tangan? Tafadhol. Apa? Istri. Kalau jawaban jomblo gitulah istri jadinya. Ya. Jawabannya di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Man asbaha minkum mu'afan fi jasadih. Ada yang bisa lanjutkan? Ada yang bisa lanjutkan? Man asbaha minkum mu'afan fi jasadih. Barang siapa yang sembuh dari penyakit, barang siapa yang jasadnya sehat, dunia bukan dunia. 1, 2. Aminan fi sirbih. Aman dia di negerinya, di rumahnya, di tempat tinggalnya aman dia. Yang ketiga Pak, Bu, Ibu, yang ketiga. Ini yang Ibu siapkan tiap hari. Aduh Ibu. Apa Bu? Betul. Wa indahu qutu yaumi. Dan dia memiliki makanan hari itu, bukan makanan besok Pak. Kata Rasul, makanan hari itu. Ya. Setiap hari menyiapkan itu buat keluarga. Makanya penting Pak, nggak ada istri gimana Bapak? Dia telah menyelamatkan satu aspek kehidupan kita, ya kan? Man asbaha minkum aminan fi sirbih mu'afan fi jasadih wa indahu qutu yaumih fa ka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha, kata Nabi. Barang siapa yang aman di tempat tinggalnya, jasadnya, badannya sehat, dan dia memiliki makanan hari itu, maka seolah-olah dunia telah dia miliki semuanya. Setetek bengeknya dunia, kata Nabi. Sedunia dan seisinya seolah-olah berada di genggaman kita. Ini 3 dunia ya yang penting kayak gitu. Makanya berpaling dari hal-hal yang berlebihan dalam masalah dunia itu sangat penting. Agar apa? Agar kita tidak tersibukkan pikiran kita. Ya, orang yang banyak kesibukannya, banyak pikirannya, bercabang-cabang. Ya. Lihat kalau kita berkaca pada para ulama, para sahabat dulu, mereka dalam bekerja, dalam berdagang, dalam berbisnis, dalam mencari dunia, itu nggak sampai 12 jam, tidak. Bahkan mungkin bisa dihitung 5 jam, 4 jam. Ya. 4 sampai 5 jam. Kayak gitu. Ini yang pedagang, Pak ya. Kalau yang bekerja memang mau nggak mau harus ikut aturan. Kalau enggak ya nggak kerja kita, seperti itu. Ya. Makanya beruntung bagi mereka yang dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah berikan untuknya. Ya. Gitu. Oleh karenanya di sini kita bisa memperhatikan ketika hati kita sibuk dengan dunia yang berlebih-lebihan, maka otomatis tersita waktu istirahat kita, tersikta waktu ibadah kita, kayak gitu. Wa minha, dan diantaranya faktor-faktor batin yang memudahkan kita bangun malam, khaufun ghalibun yulzimul qalba ma'a qasril amal. Rasa takut yang berlebihan, ya. Dan pendeknya angan-angan, bersamaan dengan pendeknya angan-angan. Maksudnya apa? Orang yang takut akan masa depannya, ya, yang takut akan masa depannya, sehingga dia berangan-angan, ini yang bisa menyebabkan seseorang sulit untuk bangun malam. Oleh karenanya penting bagi kita apa? Memendekkan angan-angan, Pak.
jangan terlalu panjang angan-angan. Orang panjang angan-angan itu akan ya diuji coba atau mendapatkan ujian sulit bangun malam. Ya, karena angan-angannya panjang. Coba kalau yang angan-angannya pendek. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesehatan. Allah masih memberikan ya kekuatan untuk beribadah kepada Allah. Mungkin besok bukan waktu milik saya. Mungkin besok kan sudah meninggal dunia. Ya. Tidak ada waktu lagi. Itu pendek angan-angan. Coba kalau yang angannya panjang, seolah-olah dia bakal hidup abadi di dunia. Itu panjang angan-angannya. Tapi kalau orang yang pendek angan-angannya, dia akan merasa bahwa dunia ini sementara. Mungkin besok dia sudah dipanggil Allah, maka harus disiapkan bekal yang terbaik. Kayak gitu. Bapak kalau dikasih tahu besok mau meninggal, kira-kira ngapain Bapak? Ya, Pak Aan dapat kabar, dapat salam dari malakul maut, ya kan? Besok Bapak, gitu. Misalkan, bagaimana Bapak? Nggak pulang lagi Ustaz, setelah ini di masjid aja Ustaz. Kayak gitu. Ya, orang yang panjang angan-angannya merencanakan ini dan itu, bagaimana ya mengembangkan bisnis, ya bagaimana menyiapkan ini dan itu, seperti itu. Panjang angan-angannya, lupa akan akhiratnya. Ya. Berencana boleh, tapi jangan sampai lupakan akhirat. Bagaimanapun pasti ada efeknya, Pak. Dunia itu mubah, tapi yang mubah ini terkadang menjerat kita kepada kelalaian terhadap akhirat. Ya. Dunia itu boleh, silahkan. Akan tetapi ya, jadikan itu sebagai jembatan, bukan tujuan. Tetap utamakan akhirat. Bukti mengutamakan akhirat adalah dia gunakan apa yang dimiliki untuk akhiratnya. Orang yang diberikan keluasan rezeki, dia infakkan, dia sedekahkan, dia wakafkan, itu berarti dia apa? Ngutamain akhirat. Gitu. Orang yang punya badan sehat, dia rajin ibadah. Waktunya sholat berangkat, ya. Waktu malam bangun, dia mensyukuri nikmat sehat ini, ya. Mensyukuri nikmat kekuatan badannya ini. Dia menolong orang yang orang yang lemah dan lain sebagainya. Orang yang diberikan jabatan, dia gunakan untuk menunaikan amanah, menolong yang lemah, ya, menolak kezaliman, menegakkan keadilan. Ini baru apa? Akhirat, ya, pejabat robbani, bukan pejabat mani-mani. Ya. Wa minha, dan diantara faktor yang memudahkan kita untuk bangun malam, an ya'rif fadla qiyamil lail, kita mengetahui keutamaan sholat malam. Ini kita sudah panjang lebar keutamaan sholat malam sebelumnya. Ya, maka kita sudah tahu nih. Orang kalau sudah tahu, sudah tahu tentang keutamaan sholat malam, pasti termotivasi. Kalau sudah termotivasi, pasti pengen ngelakoni, pengen mendapatkan. Betul? Ya. Kita tahu keindahan surga, pasti pengen mendapatkan surga. Yang terakhir, wa min asyrafil bawa'ith ala dzalik, dan di antara faktor yang paling agung, ya, dari itu semua yang telah disebutkan tadi, ada satu faktor penting, Pak. Dan ini faktor kunci. Apa itu? Dan kita punya ini insya Allah. Al-hubbu lillah, cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta Pak kepada Allah. Cinta. Ibu cinta Pak? Cinta apa? Cinta ibu kepada bapak? Kepada Allah cinta. Ya. Tapi terkadang cinta kita dusta. Cinta kepada Allah buktinya apa Pak? Hah? Jawabannya di ayatul ibtila namanya, ayat ujian. Disebut dengan ayatul ibtila.
ayat ujian. Ketika sahabat turun ayat ini kepada para sahabat, mereka galau. Ya. Karena mereka ngaku cinta, tapi Allah uji kecintaan mereka. Apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Muhammad kepada umatmu, jikalau kalian mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Ikuti siapa? Bukan ikuti ustaz, bukan. Ikuti Rasul. Ikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukti cinta kepada Allah. Ya, ini langsung dengar hadis kayak dengar mantra, ya. Kayak dengar teriakan. Tidak ada pengagungan. Hati-hati, ya. Hati-hati dalam bersikap terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sikap meremehkan bahaya, ya, kayak gitu. Orang yang berjenggot, ya, dicap radikal, dicap teroris, dicap kambing. Ya, orang yang celana cingkrang, dicap kebanjiran, dicap terbelakang, dicap kekurangan kain. Yang berhijab, dicap sok suci, sok ahli surga, sok soleha, ya. Kelebihan kain, ninja hatori dan lain sebagainya. Orang yang rajin sholat berjamaah dicap sok soleh, kapling surga dan lain sebagainya. Hati-hati, ya. Meremehkan, mengejek, membuli sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sunnah itu ajaran, ya, nggak mesti perkara sunnah. Sunnah itu ajaran Nabi, walaupun hukumnya wajib, itu tetap dikatakan sunnah Nabi, ya. Banyak kasusnya, kisahnya seseorang meremehkan sunnah Nabi, akhir kehidupannya tragis. Baru beberapa minggu kemarin, seorang kartunis Swedia yang pernah pada tahun 2017 membuat karikatur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bahan ejekan. Apa yang dilakukannya merupakan sebuah pelecehan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diburu sama orang-orang, mau dibunuh. Akhirnya dia ketakutan, dimintalah penjagaan dari polisi. Penjagaannya ketat, Pak. Sejak 2017 sampai sekarang, tahun 2000 berapa? 2021 dijaga oleh polisi. Tapi kuasa Allah yang membela nabinya. Allah lebih kuasa atas segala sesuatu. Gak berguna lagi satuan keamanan sehebat apapun. Kemarin dia mengalami kecelakaan tragis, sadis, mengerikan. Terpanggang di dalam mobil berjam-jam dengan api. Sebelum merasakan api neraka, dia rasakan apinya dunia. Dibakar hidup-hidup di dalam kendaraan tersebut. Jadi apa? Pelajaran, orang yang menghina Nabi, menghina sunnah Nabi, akhirnya tragis. Gak aneh, karena memang pada zaman dahulu sudah ada. Pernah orang ditegur Nabi, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu, kata Nabi SAW. Orang ini bilang, aku nggak bisa pakai aku nggak bisa makan pakai tangan kanan. Ya. Dalam rangka sombong. Apa yang terjadi? Tangannya lumpuh, tidak bisa memegang, tidak bisa diangkat, keplek gitu, ya. Perintah Nabi untuk makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan. Dalam Sahih Muslim dikatakan Nabi SAW bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul biyamini, wa idza syaraba ahadukum falyashrab biyamini." Ya, fa inna syaiton yakul wa yashrab bishimali. Jikalau kalian makan pakai tangan kanan. Kalau minum pakai tangan kanan. Kenapa? Karena setan makan dan minum pakai tangan kiri. Nabi hanya mengatakan makan pakai tangan kanan. Dia menolak, ya, dengan rangka sombong. Apa yang terjadi? Tangannya lumpuh. Ada lagi satu kasus ketika dibacakan kepada dia hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza staiqadha ahadukum min naumih," jikalau seseorang bangun dari tidurnya, fala yagmis yadahu fil ina, jangan kalian masukin langsung tanganmu ke dalam bejana air. Jangan langsung dicemplungin itu tangan ke dalam bejana isinya air.
Ya, kenapa? Karena engkau tidak tahu kemana tangan kalian pada malam itu berjalan-jalan. Mungkin menyentuh sesuatu yang menjijikkan, yang najis dan lain sebagainya. Ada satu orang meremehkan. Dia bilang, aku tahu kok di mana tanganku kalau tidur. Apa yang terjadi? Ketika bangun pagi, tangannya masuk ke liang buburnya sampai siku, Pak. Bukan gini lagi, Pak. Bukan begini lagi, segini masuknya. Ini berarti azab, gak mungkin. Ya, gak mungkin biasa. Karena meremehkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi, kata Nabi, janganlah kalian minum ya dari kendi langsung, dari teko langsung, jangan. Ya. Ada yang mengatakan, aku tetap ya, minum pakai kendi, pakai teko. Apa yang terjadi? Keluar ular dari teko tersebut, dari kendi tersebut. Ular, Pak. Mau minum air, keluarnya ularnya matok bibir. Itu meremehkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi seseorang, ya, udah azan, dia malah keluar dari masjid. Oleh Sa'id bin Musayyib dinasihati, jangan keluar kalau sudah azan, jangan keluar. Ada larangannya. Kata Abu Hurairah, faqad asa Abul Qasim, orang yang sudah masuk masjid dengar azan keluar lagi tanpa ada urusan, dia malah keluar seperti itu, maka dia telah bermaksiat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia malah keluar, maaf aku ada urusan, teman-temanku nunggu, lebih mengutamain temannya daripada Tuhannya. Ya, apa yang terjadi? Dia naik kendaraan dia menuju kawannya, ternyata dia terjatuh dari kendaraannya tersebut, dan hewan tunggangannya menginjak paha dia hingga hancur pahanya. Bisa jalan lagi? Nggak bisa. Ini akibat merendahkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kata Nabi A, ya A gitu. Jangan cari ya alasan-alasan. Ini bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mentaati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketaatan kita kepada Rasul sama dengan ketaatan kepada Allah. Man yuti'ir Rasul faqad atau Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, hakikatnya dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oleh karenanya, mari kita pelajari sunnah-sunnah Nabi. Ya, jangan sampai kita meremehkannya. Kita harus mengagungkannya, memuliakannya, ya, dengan cara mengamalkannya, mensyiarkannya. Jangan malu-malu, Pak. Ya, berjenggot ditutupi masker aja, jangan. Ya, ya, lagi covid, ya, nggak apa-apa, lagi covid. Ya, kayak gitu. Kok kita nggak pede dengan pakaian yang sunnah? Jangan seperti itu. Pakaian yang sesuai dengan syariat, jangan nggak pede. Syiarkan. Kalau dihina kita bela, ya. Kita jelaskan. Ya, ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hati-hati. Ya. Wa quwwatul imani bi annahu idza qama naja rabbah. Jadi cinta kita kepada Allah dan kuatnya keimanan bahwasannya jikalau dia bangun maka sungguh dia bermunajat kepada Rabbnya. Maksudnya apa? Jadi atas dasar cinta seorang hamba kepada Allah dan iman yang kuat, maka dia ya mudah bangun untuk bermunajat kepada Allah. Logikanya gini, Pak. Ibu punya anak, masih kecil, masih. Ibu kalau anak ibu nangis malam-malam, bangun nggak? Bangun, ya, bangun, kayak gitu. Kenapa ibu bangun ketika anak ibu menangis? Karena cinta ibu kepada anak. Ibu bela-belai bangun, ya demi anaknya. Begitu juga, ya, ketika seorang hamba cintanya kepada Allah, pasti dia bela-belai, Pak.
yang pernah kasmaran, ya pernah berkubang di maksiat pacaran, itu pasti malam-malam chatting, ya kan? Sok-sok bangunin pacarnya gitu. Dibila-bilai bangun agar terlihat LC, lanang coleh, ya, laki coleh gitu kan. Allah musta'an. Itu makhluk. Bagaimana kalau kita cinta kepada Allah? Pasti kita lebih mudah bangun lagi. Wa annahu hadarahu wa syahadahu, wa annahu hadarahu wa syahadahu. Salah cetak ini. Bahwasanya ya, dia hadir dan dia menyaksikan hambanya atau menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Fatahmiluhul munajatu ala tulil qiyam. Maka munajat, ya bermunajat kita kepada Allah. Bermunajat itu apa sih? Ngobrol. Ngobrol bersama Allah. Ngobrol bersama Allah itu dengan zikir, dengan sholat, dengan baca Quran, dengan doa, zikir. Itu munajat, ya. Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baca Quran kita dalam salat malam, itu lagi bermunajat dengan Allah. Karena kita baca kalamullah. Membaca kalamullah. Al-qari'ah, mal qari'ah. Kita lagi diajak bicara tentang hari kiamat. Tahukah kamu hari kiamat itu apa? Kayak gitu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kita diajak ngomong, diajak cerita tentang pasukan bergajah, kayak gitu. Ya, jadi kita bermunajat kepada Allah lewat bacaan-bacaan tersebut. Qala Abu Sulaiman, berkata Abu Sulaiman rahimahullah, ahlul lail fi lailihim aladzu min ahli lahwi fi lahwihim. Allahu akbar. Orang yang gemar bangun malam pada malam hari itu lebih nikmat baginya dibandingkan orang yang suka game, ya, ketika dia main game. Bapak lihat anak bapak kalau main game gimana Pak? Lupa makan, betul? Lupa sholat, lupa belajar, lupa diri, ya kan? Itu orang yang bangun malam itu lebih nikmat lagi, kalah, ya, gamers tuh galak. Kita kalau main, mungkin yang pemuda-pemuda main futsal, main badminton, ya kan, itu mungkin masya Allah nggak terasa habis waktu, enak, nikmat, asik. Tapi ternyata orang yang suka ahli qiyamul lail itu lebih nikmat lagi, ya, karena dia bermunajat dengan zat yang maha indah. Walaulal lail ma ahbabtul baqa fid dunya. Lihat kata Abu Sulaiman, ya, rahimahullah, kalau bukan karena adanya malam, maka niscaya aku tidak suka tinggal di dunia lagi. Jadi malam itu ajang wahana permainan. Ajang wahana permainan. Ajang wahana peribadatan. Ya, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan yang terakhir, dalam Sahih Muslim dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasul bersabda, Inna fil laili la sa'atan. Sesungguhnya di malam hari ada satu saat, ada satu waktu. La yuwafiquha 'abdun muslim. Tidaklah seorang hamba yang muslim mendapati saat tersebut, waktu tersebut. Untuk apa? Yas'alullaha fiha khairan. Ngapain? Minta kepada Allah pada waktu tersebut, illa atahu iyyahu, kecuali niscaya Allah akan memberikannya. Jadi waktu mustajab untuk berdoa, Pak. Wa dzalika kullul lailah, dan itu terjadi setiap malam, Pak. Jadi malam Minggu ada, Ustaz? Ada. Malam Senin ada. Malam Selasa ada. Tiap malam, Pak, yang enggak ada kita. Yang enggak ada doa kita, enggak ada. Absen, ya. Pak Dodi absen, ya kan, nggak ada. Pak Tono absen, ya. Mas Abdullah hadir, ya kan, lagi ruku nih, ya kan, gitu. Masya Allah. Oleh karenanya, mari kita ambil sebab-sebab ini untuk kita praktekkan, ya. Yang paling sulit emang amalan hati nih, Pak. Bagaimana kita menghilangkan rasa benci kepada sesama saudara kita, ya, mengisinya dengan tazkiyatun nafs,
memalingkan kita dari berlebihan dalam masalah dunia, kayak gitu. Takut yang berlebihan akan masa depan, sehingga panjang angan-angannya, sulit kita menghilangkannya. Apalagi zaman yang sekarang ya, zaman yang sekarang, Allah musta'an. Ya, kita kalau masalah keutamaan lail, alhamdulillah kita sudah tahu, kita sudah jelaskan panjang lebar tentang keutamaan sholat malam. Ya, tinggal cinta kita kepada Allah kita buktikan. Ya, kalau kita benar-benar cinta kepada Allah, maka kita berusaha untuk bangun sholat malam. Kita bela-bela nih Pak. Alhamdulillah zaman sekarang semua sebab ada. Ya, semua sebab ada. Ada alarm, ada istri, ada suami, ya kan? Ada teman kayak gitu. Ada apa lagi? Air putih tinggal minum. Kayak gitu. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita praktekkan. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilman warzuqna fahman ya muallima Daud alimna ya fahima Sulaiman fahimna. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.